lini depan Indonesia ini mandul. Ada beberapa nada-nada yang pesimis. Indonesia dapat meraih gelar juara di Piala AFF 2024. Satu hal yang disayangkan oleh banyak penggemar sepak bola Indonesia adalah tidak dipanggilnya James Raven. James Raven ini adalah mencetak gol terbanyak di dalam timnas Indonesia. Sintayong akan menggunakan formasi 3-4-1-2 dengan menempatkan Marcelino sebagai penyerang lubang yang akan mengatur tempo. Marcelino akan menjadi pemain kunci yang sangat diwaspadai oleh tim nasional yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Berjumpa lagi dengan saya Ricky Daulay di Podcast Libero. Pada podcast kali ini, Sobat Forum, kita akan mencoba untuk mereview kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang akan berlangsung pada awal Desember. Nah, sebelum saya masuk ke dalam susunan pemain yang telah dipilih oleh Sintayong, sebenarnya Piala AFF ini kayak sebuah kutukan yang belum terpecahkan ini untuk timnas senior Indonesia. Padahal di level junior Indonesia sering mendapatkan juara satu. Contohnya kemarin di Piala AFF umur 19 tahun yang dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Nah, di timnas senior itu tidak berbanding lurus nasibnya dengan timnas kategori umur. Bahkan dalam keikutsertaan timnas Indonesia di Piala AFF, Indonesia itu mungkin paling sering memasuki fase final tetapi tidak pernah juara. Terbukti bahwa Indonesia timnasnya itu sudah 6 kali menjadi runner up di Piala AFF pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri sebenarnya buat Sintayong, apalagi ketika Sintayong ini memutuskan untuk mengirim timnas under 22 atau timnas umur 22 tahun. Yang sebenarnya juga dibantu oleh beberapa pemain senior seperti Asnawi dan Pratama Arhan juga dipanggil. Tetapi sebagian besar pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk Piala AFF 2024 ini adalah pemain yang umurnya itu di bawah 22 tahun. Karena itu, timnas Indonesia memiliki rata-rata usia paling rendah di antara peserta Piala AFF 2024 ini. Jika kita akumulasikan, timnas Indonesia ini berumur 20,9 tahun. Sangat jauh dibandingkan dengan negara Thailand misalnya, yang sering menjadi langganan juara AFF. Kalau Thailand itu rata-rata usia pemainnya itu 27 tahun. Bahkan dengan Vietnam saja itu masih jauh, karena Vietnam memiliki rata-rata usia 26 tahun, sama seperti Malaysia. Yang paling dekat dengan Indonesia adalah Laos, yang rata-rata usia pemainnya itu 22 tahun. Nah, ini menjadi catatan tersendiri, entah kalau menurut Podcast Libero, ini adalah sebuah spekulasi, atau ini adalah sebuah rencana Sintayong untuk melakukan regenerasi. Artinya, Sintayong menyiapkan generasi untuk ke senior. Kita tahu juga bahwa timnas senior sedang fokus kepada kualifikasi pra-Piala Dunia yang dimana pada 2 pertandingan terakhir kemarin, khususnya pertandingan terakhir kemarin melawan Arab Saudi, mendapatkan 3 poin di kandang dan itu membuka kembali peluang besar timnas Indonesia untuk masuk ke dalam Piala Dunia. Nah, di dalam Piala AFF tahun 2024 ini, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, serta Laos.
Nah, jika kita lihat dari komposisi tim nasional negara Asia Tenggara yang bersama timnas Indonesia di grup B, kita bisa katakan bahwa lawan terberat di grup B ini adalah Vietnam. Walaupun sebenarnya secara pribadi gue pengen ngasih tahu bahwa Filipina dan Laos tidak boleh juga dipandang sebelah mata, karena dalam beberapa tahun belakangan ini Filipina dan Laos berusaha untuk mengejar ketertinggalannya di dalam sepak bola khususnya Asia Tenggara. Nah, dari dari sini kita bisa lihat jika skenarionya Indonesia maju ke babak berikutnya, maka kemungkinan dia akan bertemu dengan antara Thailand, Malaysia, atau Singapura. Nah, sedangkan di grup A itu dihuni oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, serta Timur Leste. Nah, yang menjadi catatan adalah Singapura, kita mendapatkan informasi bahwa tidak diperkuat oleh anak-anak dari Fandi Ahmad, mantan legenda timnas Singapura yang sempat bermain di Pelita Jaya dan juga melatih di Pelita Jaya. Nah, ini menjadi catatan tersendiri. Karena kenapa? Karena 3 anak dari Fandi Ahmad ini sebenarnya sudah menjadi salah satu pilar penting di timnas Singapura. Nah, akhirnya peluang mungkin akan lebih besar di timnas Thailand dan Malaysia. Artinya ada kemungkinan apabila Indonesia dapat meraih juara grup ataupun runner up akan bertemu dengan tim antara Thailand atau Malaysia. Nah, kalau kita lihat mungkin harapan kita bertemunya dengan Malaysia dengan catatan bahwa kita bisa meraih juara grup di grup B. Makanya itu pertemuan dengan Vietnam akan menjadi catatan penting bagi Indonesia untuk menguasai grup B. Kemudian kita akan melihat komposisi pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk melakukan pemusatan latihan atau TC. Nah, dari 33 pemain yang dipanggil, kita mendapatkan informasi bahwa ada 6 pemain yang diinformasikan tidak dapat memperkuat timnas Indonesia. Yang pertama adalah Ivan Jenner, yang klubnya ini berkeberatan untuk melepas Ivan Jenner karena Piala AFF 2024 ini memang bukan menjadi agenda resmi FIFA. Dan yang kedua ada Justin Hubner, yang dengan alasan yang sama tidak dilepas oleh klubnya. Sedangkan Rafael Strijk itu akan dilepas oleh klubnya dengan catatan Indonesia memasuki fase semifinal. Sedangkan 3 yang lainnya adalah pemain lokal seperti Muhammad Zaki. Nah, kita lihat ya bahwa komposisi pemain abroad itu hanya mungkin diisi oleh 3 pemain yang sebenarnya itu pemain kita bilang pemain lokal ya, yaitu Marcelino, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Baik, kita akan pindah kepada komposisi pemain. Artinya kita memprediksi line up atau komposisi pemain yang akan dipasang sejak menit pertama di Piala AFF 2024. Saya akan mulai dari penjaga gawang. Nah, di penjaga gawang ada satu nama yang menarik perhatian sebenarnya, yaitu Cahya Supriyadi, yang sekarang bermain di Bekasi FC. Cahya ini sebelumnya bermain di Persija Jakarta dan menjadi pelapis Andri Tani. Nah, Cahya ini memiliki kemampuan yang sebenarnya tidak diragukan lagi, karena pada Piala kategori umur di ASEAN atau Asia, dia telah memiliki pengalaman dan cukup impresif penampilannya pada saat itu. Dan saya yakini bahwa Cahya Supriyadi ini akan dipilih oleh Sintayong untuk mengisi posisi penjaga gawang. Sedangkan untuk 3 di belakang, 3 pemain belakang yang akan mengawal timnas Indonesia selama Piala AFF 2024 ini, saya memprediksi ada 3 nama yang akan dipercaya oleh Sintayong. Yang pertama adalah
M. Ferrari, yang kedua Kakang Rudianto, dan yang ketiga adalah Kadek Arel. Nah, Kadek Arel ini kita memiliki catatan penting bahwa dia merupakan salah satu pilar lini belakang yang sangat memiliki peran krusial dalam Indonesia meraih juara Piala AFF Under 19 tahun kemarin, di pertengahan tahun kemarin. Bukan hanya lugas dalam mengawal lini belakang, tetapi Kadek Arel ini juga produktif. Ketika ada bola-bola tendangan mati, dia maju ke depan dan dia bisa mencetak gol beberapa kali ke gawang lawan. Dan kemudian kita lari ke lini tengah. Nah, di lini tengah ini agak, khususnya di sayap kanan dan sayap kiri, Sintayong bisa dikatakan memiliki surplus. Di kanan itu ada Asnawi, dan di kiri ada Pratama Arhan. Kita prediksi. Tetapi, kita juga jangan lupakan bahwa ada nama Robby Darwish di sayap kanan Indonesia, dan juga ada nama Doni Tripamungkas, pemain Persija yang menjadi kapten ketika Indonesia menjuarai Piala AFF Under 99 kemarin. Nah, ini akan menjadi sebuah, apa ya, kalau saya bilang sebuah keuntungan untuk Sintayong untuk merotasi pemain di sayap ini, karena saya pikir antara Robby Darwish dan Doni Tripamungkas memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda sebenarnya dengan Asnawi dan Pratama Arhan. Kita kembali ke lini tengah. Dua orang di lini tengah ini saya prediksi akan dihuni oleh Arkan Fikri dan Ananda Raihan. Arkan Fikri ini juga menjadi bagian tim yang menjuarai Piala AFF kemarin. Sedangkan Ananda adalah pemain PSM. Dua pemain ini secara postur mungkin tidak terlalu proporsional, tetapi mereka punya mobilitas yang tinggi, punya determinasi, dan penguasaan bola serta passing yang menurut saya sangat bagus. Jadi ada kemungkinan Sintayong akan mempercayakan kepada dua pemain ini. Ditambah lagi dua pemain ini memiliki pengalaman internasional juga, karena sudah beberapa kali bermain di kategori umur. Nah, di depan Arkan Fikri dan Ananda Raihan tentu akan diisi oleh rising star kita yang dalam pertandingan Arab Saudi kemarin mencuri perhatian sepak bola Indonesia dan Asia, yaitu Marcelino. Kita berharap Marcelino performanya ini seperti melawan Arab Saudi, karena ketika melawan Arab Saudi performa Marcelino sangat bagus sekali sehingga dia dinobatkan sebagai man of the match. Nah, ini yang mungkin akan menjadi salah satu pemain kunci di timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Dengan usia yang masih muda, dengan kekuatan fisik yang bagus, kemudian visi bermain yang menurut saya sangat-sangat menarik sebagai seorang pemain muda, dan memiliki kemampuan membaca situasi dan melihat peluang untuk mencetak gol. Nah, Marcelino akan menjadi pemain kunci yang sangat diwaspadai oleh tim nasional yang lainnya. Karena itu, mungkin Sintayong akan meramu strategi bagaimana Marcelino apabila dijaga ketat, dia akan memunculkan Arkan Fikri atau Ananda Raihan yang di klub mereka masing-masing, yaitu Arkan Fikri di Arema dan Ananda Raihan di PSM, juga terbiasa untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti lawan. Kita maju ke lini depan. Di lini depan ada dua orang yang mungkin akan dihuni oleh Hoki Caraka dan Robert Kuateh. Nah, kita tahu Hoki Caraka beberapa kali masuk ke dalam pemain yang dipilih oleh Sintayong dalam kualifikasi Piala Dunia. Walaupun mungkin jam bermainnya belum sebanyak pemain seperti Rafael Struijk ya. Tetapi Hoki Caraka ini adalah pemain muda dan striker muda
Indonesia yang menurut saya sangat potensial. Secara postur dia sangat profesional karena memiliki tinggi tubuh di atas 180 cm dan kemudian kemampuan teknis dalam memegang bola serta insting mencetak golnya juga di atas rata-rata pemain seumuran dia. Karena kenapa? Karena kita lihat di Liga Indonesia sendiri pun Hoki Caraka itu sudah mulai produktif. Dalam beberapa pertandingan terakhirnya bersama PSS Sleman, dia bisa menciptakan gol. Apalagi kemarin di kualifikasi Piala Dunia, striker timnas itu dilatih khusus oleh pelatih yang didatangkan dari Korea Selatan oleh Shin Tae-yong. Artinya, Hoki Caraka mungkin akan memiliki peluang untuk mencetak gol lebih banyak di Piala AFF 2024 ini. Sedangkan Robert Kuateh, kita tahu Robert Kuateh ini juga seorang striker muda yang sering menjadi langganan tim nasional kategori umur. Dia sekarang bermain di salah satu klub Thailand. Kita tahu bahwa kompetisi klub Thailand mungkin sedikit lebih baik ya, bukan jauh, tapi sedikit lebih baik dan lebih kompetitif dibandingkan kompetisi di Liga Indonesia. Kita mengharapkan pengalaman dan pengetahuan Robert Kuateh selama memperkuat salah satu klub Thailand ini dapat menjadi sebuah potensi untuk mengancam gawang lawan di Piala AFF 2024. Satu hal yang disayangkan oleh banyak penggemar sepak bola Indonesia adalah tidak dipanggilnya Jens Schreven di tim nasional yang akan berlaga di Piala AFF 2024 ini. Memang Shin Tae-yong telah memberikan klarifikasi bahwa dari kacamata dia pribadi, Jens Schreven ini belum layak untuk masuk ke dalam tim nasional Piala AFF ini. Tetapi harusnya Shin Tae-yong juga melihat statistik dari Jens Schreven. Dia beberapa kali membela timnas Indonesia dan berhasil menciptakan gol. Dan mungkin di dalam timnas U19 AFF kemarin, mungkin Jens Schreven ini adalah mencetak gol terbanyak di dalam timnas Indonesia. Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar. Kenapa Shin Tae-yong tidak mencoba dulu atau memanggil Jens Schreven? Ini seperti pertanyaan netizen ketika Eliano tidak dipasang oleh Shin Tae-yong. Padahal dipanggil, tapi tidak pernah dipasang. Dipasang sekali saja Eliano. Ketika melawan pertandingan pada kualifikasi Piala Dunia, itu pun datang dari bench, dari bangku cadangan, bukan sebagai pemain inti. Nah, mudah-mudahan Shin Tae-yong ini tidak salah dalam tidak memanggil Jens Schreven. Karena akan menjadi kritik yang luar biasa bagi Shin Tae-yong apabila di Piala AFF 2024 ini lini depan Indonesia ini mandul atau tidak dapat mencetak gol. Kalau kita melihat komposisi ini, mungkin ada beberapa nada-nada yang pesimis. Indonesia dapat meraih gelar juara di Piala AFF 2024. Tetapi kalau menurut saya, dengan adanya pemain senior seperti Asnawi dan Pratama Arhan yang kita tahu memiliki determinasi tinggi ketika bermain bersama timnas Indonesia, saya melihat bahwa justru tim nasional Indonesia yang dikirim ke Piala AFF 2024 ini mungkin akan lebih termotivasi dan akan lebih energik ya dalam pertandingan-pertandingan di Piala AFF 2024. Sehingga kita menyimpulkan potensi Indonesia untuk menang itu sebenarnya juga besar. Walaupun kita tidak mengidahkan bahwa pemain-pemain atau timnas-timnas dari negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam dan Thailand lebih banyak komposisi pemain seniornya di dalam timnasnya. Tetapi kelebihan timnas Indonesia dengan banyaknya pemain muda ini adalah mobilitas, determinasi, serta kondisi fisik yang mudah-mudahan yang lebih baik daripada
timnas lainnya yang mengikuti Piala AFF 2024 ini. Kami prediksi Sintayong akan menggunakan formasi 3-4-1-2 dengan menempatkan Marcelino sebagai penyerang lubang yang akan mengatur tempo dari permainan Indonesia. Kita juga bisa melihat permainan Indonesia nanti mungkin akan lebih mix. Tidak hanya bola-bola antar dari kaki ke kaki, tapi juga mereka akan memaksimalkan umpan-umpan lambung atau bola-bola jauh ke depan karena ada Hoki Caraka yang memiliki postur cukup profesional sebagai seorang striker untuk melakukan duel di udara. Dan juga baik Kakang Rudianto maupun Ferrari memiliki kapasitas long pass yang cukup bagus dalam mengirimkan umpan dari belakang ke depan. Nah, sedangkan untuk di lini tengah itu lebih banyak mungkin akan berkutat di Arkan Fikri. Biasanya Arkan Fikri ini dipercaya untuk menjadi jembatan antara lini belakang dengan lini depan dari timnas Indonesia. Nah, jika kita melihat bahwa kekuatan dan komposisi pemain Indonesia, mungkin satu-satunya kekurangan adalah sisi emosional. Kita melihat pada pertandingan kategori umur kemarin di Piala AFF U19 beberapa kali pemain Indonesia itu sedikit terprovokasi oleh pemain lawan, khususnya Kadek Arel ya. Ini kita beri catatan khusus untuk Kadek Arel karena dia pemain yang sangat dibutuhkan oleh lini belakang timnas Indonesia, tetapi di satu sisi dia juga memiliki memiliki kontrol emosi yang menurut saya harus lebih pasif lagi ya, jangan terlalu agresif gitu loh. Nah, jika kita lihat bahwa secara komposisi dan kemudian kekuatan serta kelemahan dari pemain timnas Indonesia ini, saya optimis bahwa Indonesia masih memiliki peluang yang cukup besar untuk meraih gelar juara pertama kali di Piala AFF 2024 ini. Tapi dengan catatan, kembali lagi, kita mengingatkan bahwa dengan kegemarannya bereksperimen, Sintayong diharapkan dengan turnamen-turnamen yang sebenarnya memiliki target tinggi seperti Piala AFF ini, jangan terlalu banyak bereksperimen. Dan kemudian lebih banyak percaya melakukan rotasi pemain. Jika memang dibutuhkan rotasi dengan komposisi pemain yang menurut saya saat ini cukup merata, kecuali mungkin di lini tengah ya, itu harus dilakukan oleh Sintayong. Tetapi yang paling penting, jangan bereksperimen pada pertandingan penting. Dengan usia rata-rata 20 tahun, timnas Indonesia akan menghadapi ujian yang tidak mudah di dalam Piala AFF 2024 ini. Oke, Sobat Forum, kita akan mengingatkan Sintayong untuk tidak bereksperimen dan kemudian menekankan kontrol emosi kepada pemain-pemain muda ini. Jangan terlalu reaktif terhadap provokasi lawan di lapangan, menjadi sebuah catatan penting bagi timnas Indonesia yang dihuni rata-rata umur 20 tahun ini. Mudah-mudahan nasib baik berpihak ke kita dan kami yakin di Piala AFF 2024 ini Indonesia dapat menjadi juara. Baiklah Sobat Forum, saya Ricky Daulay. Sampai jumpa lagi kita di episode podcast Libero selanjutnya. Salam olahraga.